Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semua, untuk menghemat waktu kita langsung saja. Untuk artikel 1, siapa yang mau menyampaikan ringkasan dan opininya, silakan. Kalau bisa yang menyampaikan on cam ya, karena kan tidak ada share screen. Kalau tidak ada yang bersedia, Ibu tunjuk ya. Ada yang bersedia? Yang siap? Nadia Ulfa, Rifa Fadila, Putu Triani, Rizky Khairunisa, Nurul Hasanah. Ada yang siap? Jika tidak ada, Ibu tunjuk aja. Harusnya sudah siap artikel 1 ya. Siapa ya? Silakan Putu Triani. Baik, Bu. Ya, silakan Putu. Artikel pertama mengenai sebentar, Bu. Kalau bisa on cam ya, yang menyampaikan opininya. Oke, silakan Putu. Artikel pertama ini mengenai implementasi Lean Six Sigma dalam peningkatan kualitas dengan mengurangi produk cacat NG drop mesin di mesin final test produk HL 4,8 di PT SSI. Untuk permasalahannya, PT tersebut ingin meningkatkan keunggulan sehingga terus-menerus melakukan perbaikan. Kemudian dilakukan metode Lean Six Sigma ini untuk menggabungkan terus melakukan perbaikan sehingga dapat bersaing untuk meningkatkan keunggulan. Yang pertama, dalam menggunakan metode Lean Six Sigma digunakan tahapan pertama yaitu mendefinisikan atau menentukan tema, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian penelitian di lini produksi. Didapat bahwa proses final test pada proses final test itu merupakan penyumbang cacat produk terbesar, yakni sebesar 29,4% atau itu adalah cacat yang terjadi pada produk HL. Kemudian ada tahap kedua, yakni tahap measure data, di mana ini adalah untuk menentukan target yield untuk menentukan model HL, sehingga didapat bahwa produktivitas yang hanya 98,29% berarti terdapat penyimpangan sebesar 92,1702%. Kemudian didapat bahwa NG drop itu adalah kondisi di mana produk HL 4.8 itu jatuh karena gagal terambil oleh mesin atau akan mengakibatkan produk mengalami kecacatan. Kemudian terjadi kerugian finansial karena NG drop dengan harga per buah itu akan terjadi kerugian sebesar 89,350 US dollar pada periode bulan Januari sampai Maret 2013 atau rata-rata 7,446 per bulan US dollar. Kemudian dilakukan analisa perbandingan PQ CDSMIE yang sebelumnya dan sesudah diperbaikan jika dibandingkan dari sisi produktivitas akan naik dari 93 menjadi 99,59%. Sehingga kerugian itu turun menjadi 5,894 per bulan. Setelah itu dapat dilihat bahwa sebentar itu. Setelah itu
Dari analisa hasil yield produksi ini, dapat dilihat bahwa data sesudah perbaikan itu mengalami kenaikan dari 97 yang saya sebutkan tadi menjadi 99, di mana sudah memenuhi target manajemen atau sudah memenuhi perbaikan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Kemudian analisis level sigma-nya berdasarkan hasil energy drop ini, setelah perbaikan terlihat bahwa level sigma itu sudah naik dari 1 menjadi 1,5, dari 1,5704 menjadi 1,9190 atau naik sebesar 1,8127. Di mana level sigma 3,381 ini masih dalam kategori yang belum baik. Jadi perlu diupayakan perbaikan atau pengurangan cacat produk dari aspek lainnya, bukan hanya dari aspek yang pertama tadi. Kemudian analisa perbandingan PQ/CDS MIE. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau sebelum dan sudah perbaikan itu ada produktivitas naik, kemudian ada tingkat kualitas yang juga naik, kemudian biaya kerugiannya juga turun dari sebelumnya 5,894 per bulan menjadi 223 per bulan, atau menghemat sampai dengan 5.671 per bulan. Kemudian waktu pengirimannya juga lebih singkat, hanya memerlukan 35 dari yang sebelumnya 35,8 menit per hari menjadi hanya 1,4 menit per hari, di mana tingkat keamanannya juga lebih baik, sehingga menimbulkan stres operator sehingga pekerjaan menjadi lebih baik. Kemudian kesimpulannya, dari hasil penelitian, kalau jurnal tersebut bahwa metode Lean Six Sigma ini mampu melakukan perbaikan sehingga perusahaan mencapai tujuan dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Putu Triani atas ringkasan dan reviewnya. Untuk yang selanjutnya lebih diringkas lagi ya. Oke, kita masuk ke artikel 2. Dari Fitriani Riyadus, Nadia Utari, Muhammad Arif Agung, Tri Aulia, siapa yang mau menyampaikan ringkasan dan opini? Ada? Ada yang sudah merasa lebih siap gitu? Jika tidak ada, Ibu random lagi. Saya Fitri, Bu. Oke, Fitri, silakan. On cam ya, Fit. Baik, Bu. Silakan, Fitri. Ringkas ya. Aduh. Fitri, suaranya nggak kedengaran, Fit. Ibu dengar suara Fitri, Bu? Sekarang dengar. Tapi kalau belum dimulai? Not respon, Bu. Zoom-nya, Bu. Kenapa? Zoom-nya bacanya not responding. Yang lain gimana? Yang lain not responding juga? Kayaknya itu, Bu, laptop Fitri yang lag, Bu. Oh, kalau gitu coba yang lain, coba. Jangan Fitri berarti. Yang bisa on cam juga, yang lebih siap.
Fitri Riyadus, Nadia Oktari, Muhammad Arif, Tri Aulia, siapa? Muhammad Arif mungkin bisa? Bisa Bu, tapi nggak bisa on cam Bu. Sinyalnya kurang bagus Bu. Yang bisa on cam siapa? Ayo. Bu, udah bisa, Bu. Fitri udah bisa? Nah, oke, silakan Fitri. Fitri aja. Yang bisa on cam ya. Silakan Fitri. Ringkas, padat, jelas. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jurnal yang berjudul Implementasi Metode Lean Six Sigma sebagai upaya meminimalisasi cacat produk kemasan militer studi kasus perusahaan air minum. Nah, di sini penelitian mengupayakan menjaga kualitas dari pengambilan air sampai proses produksi pengemasan dengan menerapkan metode Lean Six Sigma. Define, kemudian user terus diagram kendali demerit. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung DPMO, yaitu besarnya tingkat kecacatan per juta kemungkinan. Selanjutnya dilakukan analisis kemampuan proses, yaitu dapat menghasilkan output sesuai dengan spesifikasi produk yang ditetapkan oleh manajemen. Selanjutnya dilakukan analisis. Sumber datanya adalah data sekunder diperoleh dari hasil pengamatan proses produk air minum dalam kemasan cup 200 dalam kemasan. Kemudian variabel cacatnya yaitu variabel cacat kritis, cacat mayor, dan cacat minor yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. Pada tahap define dilakukan identifikasi produk, kemudian dilakukan value stream mapping, yaitu yang merupakan langkah awal untuk memahami aliran informasi dan material dalam sistem secara keseluruhan proses produksi. Setelah itu dilakukan identifikasi waste sepanjang value stream untuk memberikan penilaian terhadap 7 variabel waste yang sering terjadi pada proses produksi cup air mineral. Setelah dilakukan analisis, mendapatkan hasil bahwa pada penerapan metode Lean Six Sigma menghasilkan performa kinerja proses produksi pada produk yang tak sesuai pada mesin lain 1 sebesar 0,05%. Kemudian mesin lain 2 sebesar 0,03%, yang menunjukkan bahwa masih dalam keadaan terkendali karena tidak mencapai batas spesifikasi sebesar 0,5%. Hal ini dapat meminimalkan cacat produk dapat dilakukan dengan melakukan usulan pada tahap improvement dalam proses produksi. Nah, selain itu, faktor-faktor menyebabkan variabel cacat miring dan reject filter isi antara lain terdapat komponen mesin, kemudian pengaturan mesin yang kurang sesuai, terus operator belum di-training ulang dan kurang fokus dalam bekerja. Selanjutnya juga perusahaan ini masih hanya menentukan total AQL untuk keseluruhan produksi dan belum membagi nilai AQL untuk tiap kategori. Nah, pendapat saya dari artikel ini, penelitian ini yang menggunakan metode Lean Six Sigma ini dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan cacat produk serta meningkatkan kualitas produk, yaitu dengan memperbaiki seperti mesin, kemudian operator yang belum di-training itu dapat di-training ulang, sehingga kualitas produk dapat meningkat. Sekian, Bu. Baik, bagus ya, ringkas, padat, jelas. Terima kasih kepada Fitriani. Kita langsung saja. Artikel 3, Feby, Debbie, Siti Nurhaliza, Nabila Fikriah, Widya, siapa di antara 5 ini yang bersedia? Yang lebih siap? Silakan on cam.
Jika tidak ada, langsung Ibu tunjuk. Silahkan Widya. Widya mana Widya? Bergabungkah? Iya, Bu. Ya, silakan on cam Widya. Iya, Bu. Ringkas, padat, jelas ya. Ringkasan dan opini. Ayo. Baiklah. Di sini membahas tentang PT Mulia Lestari yang merupakan sebuah perusahaan yang menghasilkan produk kain atau bergerak di dalam bidang industri tekstil. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam jenis kain cotton seperti jenis kain cotton cot dan CPC. Adapun metode selanjutnya, kualitas produk merupakan faktor yang membawa keberhasilan di dalam suatu bisnis, pertumbuhan, dan meningkatkan posisi bersaing. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, perusahaan harus bisa memproduksi sesuai dengan target yang ditetapkan, dan keinginan pelanggan bertujuan untuk mencapai sebuah kepuasan dari pelanggannya. Pada tahun 2016, jumlah produksi kain COT sebanyak 5.947,37 kg, dan pada jumlah produksi kain tersebut sebanyak 242.872 kg. Jumlah produksi tersebut tidak sesuai dengan target yang diinginkan oleh perusahaan untuk produk kain COT. Maka karena tidak tercapainya target produksi pada tahun 2016 itu, hal ini disebabkan oleh kain masih memiliki kecacatan, sehingga pengontrolan kualitas masih ditekankan. Adapun metode yang digunakan untuk menekan tidak tercapainya target produksi adalah metode Lean Six Sigma, yang merupakan kombinasi dari Lean dan Six Sigma, yang merupakan pendekatan sistematik untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan atau aktivitas yang tidak diperlukan melalui peningkatan terus-menerus untuk mencapai tingkat kinerja 6 Sigma dan untuk meminimalisasi cacat dari produk tersebut, seperti cacat warna, yang merupakan cacat paling dominan yang ditemukan pada tahun 2016. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan di dalam artikel ini adalah ada 3, yaitu tahap define, yang dilakukan untuk menentukan produk yang telah dipilih untuk melakukan proses selanjutnya berdasarkan rata-rata cacat paling tinggi. Kemudian dilakukan identifikasi masalah produk tersebut. Diketahui bahwa terdapat 2 jenis produk kain yang akan diteliti, yaitu COT dan CPC. Dari 2 produk kain tersebut, PT Mulia Lestari telah mengidentifikasi ada 8 jenis cacat, yaitu matching, belang, susut, gramasi, problem lain-lain, clear marks, dan garis dan lebar. Selanjutnya pada tahap measure, pada tahap kedua, yaitu pada tahapan ini akan dilakukan penentuan cacat yang paling dominan dan perhitungan level Six Sigma, serta pembuatan value stream mapping dari produk tersebut. Kemudian dilakukan perhitungan dari ke-6 level Sigma tersebut. Yang selanjutnya pada tahap analisis. Pada tahap ini dilakukan identifikasi penyebab terjadinya cacat yang akan digunakan di dalam diagram sebab dan akibatnya. Selain pembuatan diagram, dilakukan juga analisis Ini Widya yang nge-lag atau Ibu ya yang nge-lag ya? Ada pembuatan diagram tersebut yang menyebabkan kain CO terdapat
terdapat masalah yang utama yaitu warnanya tidak matching, sehingga merupakan kecacatan di dalam produksi. Hal itu merupakan cacat yang paling dominan. Selanjutnya, usulan untuk meningkatkan kualitas produk kain tersebut, yang pertama adalah melakukan pengklasifikasian cacat warna tua yang paling khusus, seperti melakukan pelatihan dan praktek langsung. Selanjutnya, perusahaan membuat sebuah kartu Kanban penggantian SIM yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar operator yang akan berganti shift. Selain itu, banyak klasifikasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, yaitu warna tua, warna sedang, warna putih, dan warna campuran. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam kata, mohon maaf. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Widya. Kita lanjutkan ke artikel berikutnya dari Teguh Nadia Zahra, Dinda Novia Zahra, dan Lisa Arianti. Siapa yang lebih siap dan bisa on cam? Oh ya, berhubung sudah masuk waktu maghrib, silahkan bagi yang mau sholat maghrib terlebih dahulu. Artikel 4 ada yang siap? Halo Ibu, apakah suara dia terdengar? Terdengar. Nadia siap? Siap Bu. Setelah azan nanti Nadia paparkan. Iya. Nadia nanti bisa on cam kan? Bisa Bu. Oke. Atau kita pending azan dan sholat 10 menit ya? Baik Bu. Jadi 18.38 masuk lagi. Atau tetap masuk aja. Nanti kita lanjut sesinya. Baik Bu, tetap di Zoom aja Bu. Iya. Oke, kita pending. Assalamualaikum. Selamat malam Anda semua. Waalaikumsalam.